Haleluya, haleluya, bless people. Jumpa lagi dengan saya dalam Question of Monday. Anda bertanya, saya menjawab. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa minggu ini, beberapa Senin kita nggak ketemu karena ada kesibukan-kesibukan dan editor saya minggu lalu itu sedang kurang sehat, jadi dia harus beristirahat dan sekarang kita siap untuk menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Haleluya, puji Tuhan. Senin ini ya, dalam Q-Mon kita hari ini temanya adalah prostitusi menurut Alkitab. Karena pertanyaannya begini, beberapa minggu yang lalu artis FTV berinisial HH diciduk aparat kepolisian di sebuah hotel di kota Medan dengan pasangannya yang membooking dia, sehingga mereka berdua digelandang oleh polisi dan viral di televisi dan di media-media sosial lainnya. Puji Tuhan. Ya, ini pertanyaan yang sebetulnya mengulang kembali peristiwa-peristiwa yang sebelumnya ya. Ada sebelumnya artis dengan inisial VA dan sebelum-sebelumnya lagi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa ternyata prostitusi ini adalah sesuatu yang klasik, namun ternyata akan terus berlangsung selama bumi ada. Itu menurut saya. Nah, mari kita lihat dari firman Tuhan untuk membahas hal ini, prostitusi menurut Alkitab, yaitu dalam Amsal pasal 29 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, begini, kita mulai dulu dari arti prostitusi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikatakan begini, prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Arti lainnya adalah pelacuran. Jadi prostitusi adalah pelacuran, gitu ya. Nah, sedangkan pelacur, ya dari kamus yang sama dikatakan, pelacur adalah perempuan yang melacur atau menjual diri. Arti lainnya adalah wanita tunasusila, dan arti lainnya lagi adalah sundal. Nah, jadi saudara, prostitusi atau pelacuran adalah suatu kegiatan hubungan seks dengan bayaran uang, di mana pelacur itu adalah pelaku dari kegiatan tersebut. Nah, dengan demikian kita memahami bahwa ternyata prostitusi artis ini tentu berkenaan dengan satu hubungan seksual yang mana artis ini mendapatkan imbalan sejumlah uang. Kalau di kasus HH ini adalah 20 juta barang buktinya, sementara di kasus sebelumnya itu artis yang berinisial VA itu ditemukan bayarannya 80 juta. Nah, kalau menurut seorang jurnalis ya yang biasa meliputi dunia malam, dia mengatakan bahwa artis dengan bayaran seperti ini itu masih di grade C. Wah, luar biasa. Jadi luar biasa ya. Jadi ini ternyata memang sistematis ya dan terorganisir dengan baik karena ada mucikarinya. Nah, tetapi kita nggak jauh ke sana karena kita lihat bahwa sesungguhnya pelacuran itu sendiri atau prostitusi itu disebabkan paling nggak menurut saya ada dua. Pertama karena kemiskinan, yang kedua karena gaya hidup hedon ya. Nah, kalau saya melihat ini sebetulnya si artis bukan karena miskin, tetapi karena tentu gaya hidup yang hedon yang menuntut dia untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada pendapatannya sebagai artis FTV ya. Mari kita lebih lanjut lagi membacanya dari konteks Alkitab tentunya ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pertanyaan, kapan sih prostitusi atau pelacuran itu dimulai ya? Kapan persundalan itu ada? Nah, saudara, pendapat umum yang mengatakan bahwa prostitusi itu adalah profesi tertua di dunia. Ya, mungkin ada benarnya. Dalam hal ini mungkin yang dimaksud adalah profesi yang sifatnya amoral gitu ya. Jadi kan ada profesi yang disebut pencopet, perampok ya, pedagang narkoba. Itu mereka disebut profesi juga, tetapi tentu yang amoral ya sifatnya. Sementara profesi-profesi yang baik itu jauh lebih banyak yang kita ketahui. Nah, kemudian mari kita lihat kembali
Alkitab secara tersirat telah menunjukkan amoralitas seksual itu yang berindikasi prostitusi sejak Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 7 ya. Dan Kejadian pasal 19 itu baru tersirat ya, bagaimana rusaknya moral manusia pada waktu itu ya. Indikasinya juga ada perilaku-perilaku seksual yang tentunya menyimpang ya, dan kemungkinan besar di sana juga adanya praktek-praktek prostitusi seperti itu. Nah, secara tersurat keberadaan perempuan sundal atau pelacur itu pertama kali ditemui dalam Kejadian pasal 38, di mana Tamar menyamar sebagai perempuan sundal untuk mendapatkan haknya dari Yehuda. Nah, meskipun dalam konteks ini Tamar bukanlah pelacur yang sebenarnya, tetapi mengindikasikan bahwa di masa itu praktek prostitusi atau pelacuran itu sudah sangat biasa atau sangat umum terjadi, di mana yang mirisnya adalah Yehuda, anak Yakub, ternyata adalah salah satu pelanggan tetapnya. Sepertinya begitu, karena dia melakukannya sepertinya biasa-biasa saja ya. Jadi seperti bukan pertama kali dia melakukan. Nah, kemudian kalau kita melihat secara jelas, Alkitab mencatat pelaku prostitusi atau perempuan sundal yang pertama kali disebutkan namanya dengan jelas adalah Rahab. Ini terdapat di dalam Yosua pasal 2 ayat yang pertama. Nah, saudaraku, kemudian pertanyaannya adalah mengapa di Alkitab pelaku prostitusi disebut pelacur dan perempuan sundal? Emang ada bedanya? Nah, kalau kita lihat dari pelacur dan perempuan sundal ya kelihatannya beda, tetapi sesungguhnya maknanya sama. Tetapi mengapa Alkitab memberikan dua kata yang berbeda ya, meskipun sebetulnya intinya sama? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, meskipun maknanya sama tetapi terdapat perbedaan yang signifikan ya. Yang pertama, Alkitab kita dalam Perjanjian Lama khususnya, saya membahas Perjanjian Lama dulu ya, bahwa pelacur itu ditujukan kepada perempuan dan laki-laki yang melayani hubungan seks di kuil-kuil penyembahan berhala. Nah, dengan kata lain, di sini mereka disebut sebagai pelacur bakti yang menunjuk kepada anak perempuan, ya, anak perempuan atau anak gadis dan anak laki-laki. Ya, ini berondong lah istilah kita. Nah, mereka ini melayani di kuil-kuil berhala itu dalam konteks mereka melayani hubungan seksual dengan para laki-laki, ya. Dalam konteks ini adalah untuk pemujaan, ya. Jadi dalam rangka ritual atau ibadah di kuil-kuil bangsa-bangsa di sekitar Israel, khususnya bangsa Kanaan dan sebagainya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa dikatakan pelacur bakti atau semburit ya, anak laki-laki itu disebut semburit. Jadi mereka ini baik perempuan baik laki-laki ini menjadikan profesi ya di kuil-kuil ini, di mana para laki-laki yang datang ke situ. Jadi yang ditidurin ini bukan hanya anak perempuan, bukan hanya anak gadis, tapi anak laki-laki juga. Jadi yang remaja-remaja gitu, yang berondong-berondong, nah itu menjadi menjadi salah satu alat untuk bagaimana mereka mencapai satu bukan klimaks kenikmatan seksual sebetulnya, tetapi merupakan klimaks daripada ritual ibadah kafir pada waktu itu. Nah, saudara, jadi profesi mereka pada saat itu adalah mereka dibayar dengan uang, tetapi tujuan si laki-laki yang meniduri mereka bukan untuk kenikmatan seksual, tetapi dengan tujuan untuk beribadah. Nah, di Indonesia saudara ada ya seperti itu. Jadi nggak tahu masih ada apa enggak ya, tapi itu ada di Jawa Tengah yang namanya itu Gunung Kemukus kalau tidak salah ya. Di sana mereka mencari pesugihan baik laki-laki perempuan. Itu datang mengadakan ritual yang puncaknya mereka harus mencari pasangan masing-masing untuk berhubungan seksual di sana selama 7 kali berturut-turut dengan pasangan yang sama. Nah, itu di Gunung Kemukus di Indonesia. Saya tidak tahu masih ada prakteknya atau tidak saat ini. Nah, tetapi yang jelas adalah bahwa praktek hubungan seksual seperti ini ternyata tidak hanya dalam rangka pemuasan seksual, tetapi untuk mencari sesuatu yang bersifat mistis begitu. Nah, kemudian yang disebut perempuan sundal adalah perempuan, ya, perempuan baik itu gadis, baik itu perempuan yang telah menikah atau perempuan yang sudah janda,
melayani laki-laki dengan bayaran dan bertempat di mana saja. Jadi mereka bisa di pinggir jalan, pojok-pojok, di lorong-lorong bisa, karena Amsal menulis begitu ya. Mereka juga ada di lorong-lorong, bisa di rumah atau rumah bordil, seperti itu. Nah, itu ada perbedaan. Jadi Alkitab memberikan perbedaan bahwa pelacur itu menunjuk kepada praktek prostitusi yang terorganisir untuk ritual, sementara perempuan sundal adalah praktek prostitusi yang terorganisir juga ataupun secara personal, tetapi dilakukan untuk memuaskan laki-laki. Laki-lakinya dipuaskan, perempuannya terpenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita maju lagi bahwa Tuhan Allah kemudian dikatakan, ya, Tuhan Allah melarang bangsa Israel untuk menjadi pelacur, ya. Mereka nggak boleh, baik anak-anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan, ya, seperti tadi, ya, menjadi pelacur bakti atau semburit bakti, ya, seperti itu, nggak boleh. Tuhan Allah sangat menentang hal itu, dan Tuhan Allah melarang orang-orang tua Israel meskipun mereka miskin. Tadi saya katakan alasan kemiskinan salah satu alasan yang tepat bagi seseorang untuk menjadi pelacur, begitu, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan melarang orang tua untuk menjual anaknya karena faktor kemiskinan. Nggak boleh, ya. Nah, ini ternyata Tuhan melihat bahwa pada bangsa-bangsa sekitar Israel hal ini lumrah, ya. Jadi kemiskinan bisa dijadikan alasan untuk menjual anaknya menjadi pelacur. Nah, saudaraku, kalau kita lihat kemudian bahwa dalam Ulangan pasal 23 ayat 17 dan 18, Tuhan melarang Israel untuk menjadi pelacur, baik laki-laki baik perempuan, dan melarang hasil pendapatan mereka dari hasil pelacuran itu untuk dibawa sebagai persembahan kepada Tuhan. Itu merupakan satu kekejian di mata Tuhan, dikatakan begitu. Jadi saudara, apa yang dipersembahkan ini merupakan hasil yang tidak halal, hasil dari pekerjaan yang bukan daripada Tuhan, justru yang dibenci Tuhan. Untuk itulah Tuhan menolaknya. Nah, ada perbedaan nanti kita lihat dengan perempuan yang di Perjanjian Baru yang memberikan persembahan. Perempuan pelacur tetapi kok diterima Tuhan. Nah, itu berbeda. Nah, mari kita lihat kemudian praktek seperti ini, ya, praktek pelacuran bakti atau semburit bakti ini kemudian ternyata terjadi juga dan bahkan menjamur di Israel, khususnya di kerajaan Yehuda pada era Rehabeam. Rehabeam ini anaknya Raja Salomo, ya, cucunya Daud, Rehabeam ini. Nah, pada masa itu luar biasa praktek-praktek ini terjadi dan dibiarkan, saudara. Nah, ini terjadi sampai di era Raja Asa. Ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 24, pasal 15 ayat 12, dan pasal 22 ayat 46. Dan parahnya lagi, saudara, setelah ini selesai, diulang lagi, ya. Jadi sampai di Hizkia itu selesai. Hizkia melakukan reformasi total. Kemudian anaknya Hizkia, Manasye, melegalkan lagi praktek-praktek keji ini. Kemudian diteruskan oleh anaknya Amon, dan kemudian akhirnya anaknya Amon, yaitu Raja Yosia, merestorasi kembali dengan merobohkan rumah-rumah prostitusi seperti ini. Dan tahukah saudara bahwa kekejian ini terjadi bukan di kuil-kuil berhala. Pelacuran bakti di Israel, khususnya di Yehuda, itu terjadi di Yerusalem, kota kudusnya Allah, di mana bait Allah ada. Dan di manakah terjadi itu? Di bait Allah, di rumah Tuhan, prostitusi itu terjadi. Betapa kejinya pada masa itu, saudara. Dan Yosia kemudian melakukan satu reformasi dan merobohkan semuanya itu dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang ke-7. Nah, kemudian itu kan tentang pelacur bakti. Nah, tentang perempuan sundal, Tuhan Allah, ini saya maju sangat jauh, ya, supaya kita menghemat waktu. Tuhan Allah pernah memakai istri Hosea, Nabi Hosea, sebagai perlambangan pengkhianatan Israel kepada Tuhan, ya. Pengkhianatan Israel kepada Tuhan ketika mereka berpaling kepada dewa Baal dan Asyerah,
Jadi pada waktu itu memang dewa utama bangsa Kanaan dan sekitarnya adalah Baal dan Asyera. Baal ini adalah dewa kemakmuran, sementara Asyera adalah dewa kesuburan. Nah, ini kemudian terjadi di mana istri Nabi Hosea, dikatakan Alkitab, itu terdapat dalam Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 9, bahwa istri Hosea setelah menikah kemudian menjadi perempuan sundal, lalu ia akhirnya dikatakan mendapatkan penghukuman sehingga melahirkan ketiga orang anak, Yisrael, Lo Ruhama dan Lo Ami. Itu dikatakan mereka adalah lambang penghukuman Tuhan atas Israel. Jadi persundalan Israel itu mendapatkan penghukuman dari Tuhan yang digambarkan oleh ketiga anak Hosea. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa apa yang terjadi ini, kalau kita melihat bahwa dalam perjanjian lama, penyembahan berhala itu sama dengan persundalan. Ya, jadi penyembahan berhala sama dengan persundalan. Nah, sekarang kita maju jauh lagi ke dalam perjanjian baru, saudara. Bahwa dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Tuhan Yesus pernah menggambarkan tentang kehidupan si anak bungsu yang dikatakan menghabiskan harta ayahnya dengan berfoya-foya bersama dengan pelacur-pelacur. Jadi pelacur pada zaman Yesus itu ternyata memang masih marak juga, ya. Dan itu memang sampai sekarang sih nggak pernah berakhir gitu ya, nggak pernah habis pelacuran ini. Nah, ini membuktikan prostitusi tetap sangat eksis begitu. Nah, kemudian di kitab Wahyu, Rasul Yohanes menggambarkan kerajaan Romawi yang sangat berkuasa dan sangat keji memperlakukan pengikut Kristus atau orang-orang Kristen pada waktu itu. Kerajaan Roma digambarkan sebagai Babel besar, ya, Babel besar atau ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 6 dan pasal 19 ayat yang kedua. Nah, jadi pelacur di sini lebih menekankan pada aspek rohani ya daripada pelacur dalam aspek jasmani. Tapi kemudian kita maju kepada Rasul Paulus di jemaat Korintus khususnya. Rasul Paulus memberikan peringatan dengan pernyataan sikap yang sangat tegas ketika ia berkata di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 13 bagian B. Dikatakan begini, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Kemudian ini dilanjutkan di ayat 15 begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota tubuh Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Nah, saudaraku, percabulan ini dari kata porne, dari kata Yunani porne, dari kata kerja pernemi yang artinya menjual. Jadi yang disebut perempuan cabul, ya, yaitu adalah pelacur, perempuan yang menjual diri. Jadi kata porne, jadi ada hubungan dengan porno. Nah, kemudian di Korintus itu disebutkan bahwa oleh sejarah bahwa di Korintus itu ada dua macam pelacur. Yang pertama itu adalah pelacur pemujaan, yaitu dalam penyembahan berhala. Itu sama seperti yang di Perjanjian Lama yang disebut pelacur bakti. Tetapi di sini nggak ditulis tentang perempuan dan laki-laki, tapi kepada perempuan saja. Jadi saudara, pada waktu itu seseorang yang ingin memuja sosok dewa, maka pada klimaks pemujaannya untuk mendapatkan vision, dia harus meniduri salah seorang bahkan kalau di film 300 itu dikatakan di sana dalam film tentang Sparta, itu Raja Sparta, ketika dia ingin mendapatkan visi ke depan, dia harus tidur dengan pendeta tinggi, seorang perempuan, di mana ia berfungsi sebagai pelacur bakti juga. Di mana ketika si raja ini meniduri sang perempuan ini, dikatakan di sana, dilukiskan di sana, kemudian si perempuan mendapatkan visi tentang masa depan sang raja dan kerajaannya. Nah, jadi lagi-lagi pelacur di sini bukan untuk memuaskan ya kliennya, tetapi untuk klimaks dalam satu ibadah atau ritual agama mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah pelacur budak. Nah, ini pelacur bayaran, ini benar-benar pelacur untuk keuntungan. Nah, ini sama seperti tadi yang dikatakan di Perjanjian Lama tentang perempuan sundal, klien bayar untuk kepuasannya, dan si pelacur atau perempuan sundal
mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian di ayat 16 dan 17 ya dikatakan Paulus menekankan bahwa orang Kristen yang berhubungan seks dengan perempuan cabul atau pelacur berarti ia menjadi satu daging dengannya. Nah, dulu orang Korintus seperti itu kelakuannya, saudara ya. Dan itu sebabnya Paulus perlu menegaskan kembali rancangan Allah yang kudus dan mulia dalam hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan itu hanya dalam konteks pernikahan. Jadi hanya laki-laki yang menikahi seorang perempuan, maka ia boleh berhubungan seks seperti itu. Karena dikatakan di sana hubungan ini ya yang terjadi dalam ikatan pernikahan ini menjadikan mereka satu tubuh. Nah, Paulus mengingatkan kembali esensi pernikahan dan hubungan seksual itu dalam penciptaan manusia pada mulanya. Ketika Allah menyatukan Adam dan Hawa dalam pernikahan, dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, di sana jelas dikatakan tentang hal ini. Nah, lebih jauh saudara, Paulus menjelaskan bahwa hubungan seks antara suami dan istri itu bukan hanya soal menyatu dua daging menjadi satu daging, namun di sana lebih jelas dikatakan mereka terikat dengan Tuhan dan menjadi satu roh dengan Dia. Itu di ayat yang ke-17. Nah, jadi di ayat 18 Paulus kemudian memerintahkan jemaat untuk menjauhi percabulan, ya. Dan di ayat yang ke-19 dan 20 Paulus menegaskan bahwa tubuh jemaat itu adalah bait Roh Kudus yang diperoleh dengan penebusan darah Kristus, dan tubuh itu hanya boleh dipakai untuk memuliakan Allah. Jadi bukan untuk menyenangkan tubuh dan melayani tubuhnya dengan perempuan cabul atau seorang pelacur, tetapi tubuh itu untuk melayani Tuhan. Jadi saudara, jika di perjanjian lama penyembahan berhala itu sama dengan persundalan, maka dalam perjanjian baru Paulus mengatakan persundalan atau pelacuran itu sama dengan penyembahan berhala. Saudara dapat melihatnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6. Bahwa di perjanjian lama persundalan mendatangkan penghukuman Allah, di perjanjian baru juga bahwa pelacuran atau persundalan itu atau percabulan mendatangkan murka Allah. Nah, kemudian saudara, sebagai penutup, ini berita sukacita bagi para pelaku prostitusi, ya. Di sini dikatakan Tuhan Allah, ya, melihat para pelacur itu tetap dengan belas kasihan, termasuk Israel dalam konteks yang lebih jauh tentang hal rohani, bahwa Allah menyatakan anugerahnya bagi Israel yang melakukan persundalan, di mana Allah memberikan pengampunan, penerimaan, dan pemulihan hubungan antara Israel dengan Allah, yang digambarkan dengan pemulihan hubungan antara Hosea dengan istrinya yang melacurkan diri dengan laki-laki lain. Itu terdapat dalam Hosea pasal 2 dan pasal 3. Nah, dengan demikian juga kita melihat dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menerima mereka, para pelacur ini, para orang sundal ini, dan memberikan pengampunan dosa, seperti contohnya perempuan yang dikatakan perempuan berdosa, yang menyatakan pertobatan yang sungguh-sungguh di kaki Yesus dengan linangan air matanya, kemudian ia menyekanya dengan rambutnya, tanda kehormatan yang direndahkan oleh dia. Kemudian ia mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa nantinya perempuan-perempuan sundal akan lebih dulu masuk surga, masuk kerajaan Allah, daripada orang-orang Farisi yang tidak bertobat. Jadi maksudnya perempuan sundal tetap punya potensi di hadapan Tuhan. Mereka bisa kembali, mereka bisa bertobat, dan mereka bisa dipulihkan kembali sebagai anak-anak Allah yang layak untuk diberkati. Saudara dapat melihat dalam kisah Tamar dan Rahab yang kemudian menjadi perempuan-perempuan yang terhormat, yang menjadi garis, ya, di mana Yesus lahir sebagai manusia, keturunan
dari Adam itu sampai ke Tuhan Yesus itu melibatkan ada 2 mantan pelacur di sana. Puji Tuhan, saudara. Ini berita baik bagi kita semua, bagi saudara nggak usah khawatir bahwa meskipun ada di dalam dunia yang tidak benar, dalam dunia prostitusi sekalipun, saudara punya peluang untuk dapat kembali kepada Tuhan, bertobat, dan dipulihkan oleh Tuhan. Ini yang membedakan antara upah pelacur ditolak oleh Tuhan dalam Perjanjian Lama, tetapi persembahan perempuan berdosa tadi, pelacur tadi, itu diterima karena diberikan dengan hati yang hancur karena pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di vlog berikutnya dalam Question of Monday berikutnya. Haleluya.